Negeri 4 Bantul. Ya, kan Semoga Bapak, Ibu, dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita, keluarga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya fiddin wa dunya hatta akhirah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung melalui kegiatan Zoom meeting pada pagi hari ini. Meskipun baru 93 yang bisa bergabung di Zoom, semoga yang lain bisa bergabung di YouTube-nya MTS Negeri 4 Bantul. Dan terima kasih kepada Bapak Iwan yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, sudah memfasilitasi Zoom pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi amal kebaikan Bapak Iwan dan keluarga. Amin. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan informasi terkait program MTS Negeri 4 Bantul, bahwasanya satu pekan kemarin, dari mulai hari Senin hingga terakhir besok pagi, anak-anak kelas 7, 8, dan 9 mengikuti kegiatan PTS atau penilaian tengah semester dasar. Insya Allah akan berakhir pada besok pagi tanggal 18 Oktober 2021. Kemudian untuk selanjutnya, rencana MTS Negeri 4 Bantul akan mengadakan kegiatan pertemuan tatap muka terbatas dengan kapasitas 50% dari siswa atau jumlah di kelasnya. Insya Allah akan kita mulai pada tanggal 25 Oktober 2021. Mungkin bisa saya dijadikan co-host Pak untuk bisa saya share atau saya kirimkan ke panjenengan untuk bisa di-sharekan ke Bapak dan Ibu orang tua wali. Jadikan co-host, Bu. Oh iya. Monggo sampun. Iya. Ambil. Sampun tampil nggih. Sampun, monggo. Ini Bapak dan Ibu yang akan kami sampaikan kaitannya dengan kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas untuk MTS Negeri 4 Bantul yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2021. Sesuai dengan dasar hukum, kami sudah menyampaikan ke Satgas COVID untuk meminta izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, dan alhamdulillah sudah kami kumpulkan administrasi, sudah lengkap administrasi itu, dan kami kemarin juga sudah koordinasi dengan Dikmat Kemenak Bantul bahwasanya dipersilahkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, rencana kami untuk pembelajaran tatap muka terbatas itu satu kelas akan kami bagi menjadi 2, jadi ada grup 1 dan grup 2, misalnya kelas 7A, jumlah siswa 28, maka pada hari Senin, Selasa, Rabu, kelas 7A tadi kita bagi menjadi 2 grup, Senin, Selasa, Rabu itu grup 1, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu itu nanti di grup yang kedua. Seperti itu. Kemudian selanjutnya agar pembelajaran anak-anak itu nanti bisa lengkap, artinya yang ketemu Senin, Selasa, Rabu itu nanti bisa jumpa Kamis, Jumat, Sabtu, maka minggu berikutnya atau pekan berikutnya Senin, Selasa, Rabu itu grup 2, kemudian Kamis, Jumat, Sabtu itu grup 1. Seperti itu untuk pembelajaran
tatap muka terbatas di MTS 4 Bantul kaitannya dengan pembagian kelas. Jadi 50% dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Kalau tadi 28 berarti 14 masuk, yang 14 mengadakan pembelajaran di rumah. Nah, pembelajaran di rumah itu bisa saja dengan nanti menggunakan Google Meet atau mungkin nanti tetap menggunakan G-School seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian yang selanjutnya kami juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari sarana prasarana di ruang kelas. Kami sudah siapkan satu ruangan itu nanti akan ditempati oleh 15 anak atau mungkin maksimal 15 anak. Dan kursi serta mejanya sudah kami atur sedemikian rupa mengikuti aturan protokol kesehatan. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi peserta didik yang terjadwal di rumah mengikuti pembelajaran jarak jauh melalui Google Meet, Zoom, atau dengan menggunakan G-School yang selama ini sudah dipakai oleh Bapak dan Ibu guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Kemudian karena maksimal pembelajaran di madrasah itu hanya 180 menit atau 3 jam, maka pembelajaran tatap muka akan dilaksanakan 1 jam pelajarannya adalah 30 menit. Sehingga jadwal yang dimiliki oleh anak-anak pada kesempatan ini akan kami gunakan kembali, jadi tidak ada jadwal pelajaran baru untuk anak-anak, sehingga sekarang ini jam pertama sampai dengan jam ke-6, maka nanti ketika pembelajaran tatap muka terbatas juga pembelajarannya dari jam pertama sampai dengan jam ke-6 tanpa ada waktu istirahat. Ya, jadi selama pembelajaran tatap muka tidak ada jam istirahat dan dimohon peserta didik memakai seragam ya sesuai dengan aturan yang ada di madrasah seperti itu. Kemudian tadi saya sudah matur bagaimana dengan kondisi kelas selama pembelajaran tatap muka berlangsung sudah kami siapkan. Hari Senin, Selasa, Rabu, ini kelas 7, 8, dan 9, 50% dari jumlah siswa di kelas tersebut atau masuk ke dalam grup 1. Kemudian hari Kamis, Jumat, Sabtu, kelas 7, 8, 9, 50% dari jumlah siswa di kelas itu di grup 2. Tapi nanti kami akan sampaikan lebih rincinya yang nanti akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing kepada putra-putri Bapak dan Ibu semuanya. Selengkap dengan jadwalnya. Misalnya tanggal 25, 26, 27 yang masuk siapa saja, kemudian 28, 29, 30 yang masuk siapa saja, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu wali kelas setelah selesai PTS semester gasal ini dilaksanakan. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian ini jumlah maksimal di ruang kelas itu 15 orang, dan kemudian setiap ruang kelas insya Allah akan diampu oleh 1 orang guru mata pelajaran. Nah, kaitannya dengan protokol kesehatan bagi peserta didik Bapak dan Ibu, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu orang tua wali siswa yang pada saat kesempatan pagi hari ini mengikuti pengajian atau Zoom dan juga yang di link YouTube, mohon untuk bisa diterapkan protokol kesehatan bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik mendapatkan persetujuan dari orang tua wali siswa untuk mengikuti pembelajaran tatap muka yang kemarin sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan alhamdulillah sudah kami arsipkan, sudah dikumpulkan di kehumasan. Ini sudah dikumpulkan. Kemudian yang berikutnya, peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka jika dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat dengan mengisi screening kesehatan yang nanti akan kami bagikan. Insya Allah sudah kami siapkan semuanya untuk mengantisipasi supaya tidak ada klaster baru seandainya nanti di MTS 4 Bantul mengadakan kegiatan PTM terbatas.
Kemudian yang berikutnya, tidak ada keluarga peserta didik dalam satu rumah itu yang sakit. Kemudian peserta didik wajib ini memakai masker dan dihimbau membawa masker cadangan atau mungkin double masker untuk jaga-jaga supaya anak-anak betul-betul terlindungi dari paparan virus seperti itu. Kemudian kami sudah menyediakan selama anak-anak belajar di rumah, kami sudah menyiapkan sarana prasarana dari cuci tangan, kami sudah siapkan wastafel dan lain sebagainya di depan ruang kelas anak-anak sudah kami siapkan semuanya. Jadi harapan kami nanti ketika anak-anak masuk itu sudah cuci tangan dengan menggunakan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer yang dibawakan oleh orang tua dari rumah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitannya dengan etika anak di madrasah, tidak perlu jabat tangan untuk saat ini, tidak perlu jabat tangan dengan Bapak dan Ibu guru, cukup dengan jabat tangannya dengan menangkupkan kedua tangan saja dan mengangguk seperti itu sudah kami anggap anak-anak sudah melaksanakan atau melakukan jabat tangan dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian jika putra-putri Bapak dan Ibu itu batuk atau mungkin pilek atau bagaimana, mohon untuk tidak usah hadir di madrasah tapi ikut pembelajaran di rumah. Jadi kami tekankan sekali lagi Bapak dan Ibu, karena tadi 50% belajar di madrasah, 50% belajar di rumah, bukan berarti yang di rumah itu kemudian libur. Tapi yang di rumah itu tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran, hanya saja kegiatan pembelajaran yang tatap muka di madrasah secara bergantian. Karena belum diperbolehkan 100% siswa hadir di madrasah. Maka kami atur 50% di sekolah, 50% di rumah dengan menggunakan aplikasi yang sudah kami sampaikan, yang sudah digunakan setiap hari oleh Bapak dan Ibu guru dan juga siswa. Serta Bapak dan Ibu bisa memantau ketika putra-putrinya belajar di rumah, bisa memantau dengan aplikasi G-School tersebut. Kemudian mohon Bapak dan Ibu orang tua, karena tidak ada jam istirahat, jadi kami mohon Bapak dan Ibu untuk membawakan bekal kepada putra-putrinya, baik itu minum maupun makanan. Jadi monggo untuk bisa dibawakan ke putra-putri panjenengan dan tidak perlu berbagi makanan dulu. Bukan berarti wah berbagi sedekahnya dikurangi, tidak. Monggo Bapak dan Ibu untuk bisa istilahnya kita prokes dulu, Bapak dan Ibu, seperti itu. Tadi sudah kami sampaikan, jika bergejala demam, batuk, dan pilek tidak diperkenankan untuk berangkat ke madrasah. Kemudian nanti kami juga sudah mengatur protokol kesehatan bagi Bapak, Ibu guru, dan pegawai. Kemudian untuk kesiapan fasilitas madrasah, insya Allah madrasah telah memiliki tim Satgas COVID-19. Kemudian madrasah juga memiliki sarana cuci tangan seperti yang tadi kami sampaikan, serta nanti akan kami siapkan hand sanitizer, kemudian termogan ketika masuk. Jadi kami harapkan nanti putra-putri Bapak dan Ibu ketika masuk itu suhunya berapa, ketika pulang suhunya berapa, nanti kami minta untuk dituliskan untuk mengantisipasi. Masuknya 35, keluarnya 37,3, berarti itu sudah menandakan bahwa ada gejala demam di dalam tubuh putra-putri panjenengan. Nah, harapannya kemudian ada tindak lanjut, mungkin diobati atau mungkin istirahat dulu sehingga esok paginya tidak berangkat ke madrasah terlebih dahulu. Kemudian madrasah juga sudah memberikan tanda physical distancing dan madrasah akan menyediakan masker cadangan untuk putra-putri panjenengan jika putra-putri panjenengan tidak membawa masker cadangan. Begitu insya Allah dari kesiapan fasilitas di madrasah akan kami siapkan semaksimal mungkin menjaga protokol kesehatan supaya tidak ada klaster di MTS Negeri 4. Kemudian yang selanjutnya Bapak dan Ibu, kami mohon kerjasamanya untuk mengantar dan menjemput sesuai dengan waktu
waktu, ya, sesuai dengan waktu dan jadwalnya. Mengantar cukup mengantar, kemudian ketika anak sudah masuk, Bapak dan Ibu tidak perlu menunggui sehingga langsung bisa undur. Ketika menjemput sesuai dengan waktu yang ditentukan, pulang jam 10.30, maka pada saat itu Bapak dan Ibu jemput kemudian bisa langsung undur, tidak perlu berkerumun di madrasah gitu untuk mencegah adanya kerumunan di madrasah. Kemudian untuk kegiatan ibadah, karena selesai kegiatan pembelajaran itu jam 10.30 sampai dengan jam 11, maka kami mohon untuk kegiatan sholat, baik itu sholat duha maupun sholat duhur, bisa dilaksanakan berjamaah di rumah masing-masing. Begitu Bapak dan Ibu kaitannya dengan persiapan tatap muka terbatas di MTS Negeri 4 Bantul. Insya Allah apa yang nanti kami sampaikan ini akan kami share ke grup wali kelas yang bisa disampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jika nanti masih ada kekurangan atau masih ada yang perlu kita tambahkan, masukan dari Bapak dan Ibu orang tua wali akan kami terima untuk kelengkapan administrasi dan juga untuk kelengkapan kami menjaga kesehatan putra-putri panjenengan ketika melaksanakan pertemuan tatap muka terbatas di MTS Negeri 4 Bantul. Ini tentang struktur kurikulum darurat COVID, sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa persani. Kami tidak melaksanakan kegiatan misalnya untuk matematika yang harusnya di struktur kurikulum itu 5 jam, tetapi karena kondisi darurat maka matematika kami sampaikan di situ hanya 3 sampai dengan 4 jam begitu. Kami juga sudah susun SOP untuk kegiatan belajar mengajar Bapak dan Ibu, kami sudah siapkan. Jika putra-putri Bapak dan Ibu itu suhu badannya 37,3, sudah di atas 37, maka kami minta anak tersebut atau putra-putri panjenengan nanti akan kami sediakan ruangan khusus di UKS untuk beristirahat terlebih dahulu. Jika sudah kami obati atau mungkin sudah beristirahat kok tidak turun, maka tindak lanjutnya adalah nanti akan kami hubungi orang tua wali atau mungkin nanti akan kita hubungi fasilitas kesehatan terdekat untuk tindak lanjut pengobatan dari putra-putri panjenengan. Insya Allah SOP KBM, SOP yang lainnya sudah kami siapkan semua untuk SOP bimbingan konseling dan SOP guru pegawai serta SOP yang lain sudah kami siapkan. Bapak dan Ibu nanti bisa panjenengan baca, panjenengan cermati. Seandainya nanti masih ada yang kurang, mohon untuk bisa dimasukkan, memberikan masukan kepada kami sehingga kami bisa melengkapi dan bisa menindaklanjuti. Demikian Bapak dan Ibu kaitannya dengan pembelajaran tatap muka terbatas untuk MTS Negeri 4 Bantul. Mohon doanya dan kerjasamanya dari Bapak dan Ibu semuanya agar pelaksanaan tatap muka terbatas di MTS 4 Bantul nanti bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu guru, anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon doa serta dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian yang selanjutnya kepada Bapak Ustadz Suhadi, mohon tausiahnya memberikan semangat motivasi untuk kami, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali, dan juga untuk anak-anak yang mungkin pada kesempatan pagi hari ini juga mengikuti kegiatan Zoom atau mungkin di YouTube, supaya kami bisa mengemban amanah menjadi Bapak Ibu guru yang dicintai oleh anak-anak kami dan menjadi orang tua yang senantiasa sabar dalam mendidik putra-putri kami yang selama ini pembelajarannya dilaksanakan di rumah, yang tentunya Bapak dan Ibu itu sangat luar biasa menjadi guru seluruh mata pelajaran. Jadi kami mohon nanti tausiahnya, motivasinya, semangatnya untuk kami semuanya, sehingga nanti kami bisa menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan untuk anak-anak kami semua. Itu Bapak dan Ibu yang kami hormati, dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, baik itu melalui Zoom maupun melalui YouTube. Semoga kegiatan pagi hari ini, kegiatan kita ini membawa manfaat, membawa barokah untuk kita semuanya demi kemajuan MTS Negeri 4 Bantul. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah memberikan sambutan sekaligus informasi terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka terbatas di MTS 4 Bantul. Kepada Bapak Ibu orang tua wali murid, kita mohon mendukung penuh terhadap program madrasah yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala mengenai pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah kita persiapkan matang. Perlu Bapak Ibu orang tua mendukung penuh agar pembelajaran nanti bisa berjalan lancar, kemudian semua Bapak Ibu guru, semua siswa, orang tua juga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, kita juga mohon komunikasi, konfirmasi kepada anak-anak yang memang nanti dijumpai anak yang sakit atau tidak enak badan, mohon kita Bapak Ibu guru juga diberitahu sehingga nanti bisa mensikapi untuk antisipasi, jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah inti dari pengajian. Untuk itu kita minta kepada Ustadz Bapak Haji Suhadi SPD MPD untuk memberikan tausiah pada pengajian Ahad Legi pada pagi hari ini. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, Bu Kepala, Bu Siti Solihah yang saya hormati, dan seluruh Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang luar biasa saya hormati. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk silaturahim lewat media Zoom, dan insya Allah kita berdoa juga pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan silaturahim yang luar biasa, sehingga Allah akan memperpanjang umur kita, meluaskan rezeki kita, dan memberikan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita bersolawat untuk Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, mengawali apa yang saya sampaikan, saya kepingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh seorang ustadz, yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ. Dalam sebuah tausiahnya, beliau mengatakan ada suatu kisah seorang pemuda yang jalan-jalan di kebun semangka. Apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah pohon semangka dengan pohon yang tidak tinggi, mungkin tidak nyampe lutut, hanya di bawah lutut, tetapi buahnya besar luar biasa. Bahkan mungkin ketika dimakan, buahnya sangat enak, sangat lezat. Kemudian Bapak Ibu, perjalanan pemuda ini diteruskan sampai dia itu merasa lelah. Karena lelah, dia itu berteduh di bawah pohon. Kalau saya bisa sebutkan satu pohon, itu pohon jati. Apa yang dia lihat di pohon jati tersebut? Dia berpikir, bahkan berbicara dengan dirinya sendiri. Ini pohon jati, pohonnya besar, akarnya menunjam, menghujam ke bumi, bahkan cabang-cabangnya mencakar langit. Tetapi buahnya kok kecil. Di sana tadi ada pohon semangka, pohonnya hanya merambat, tapi buahnya kok luar biasa, besar dan enak. Nah, Bapak Ibu, kemudian terbersih dalam hati si pemuda tadi, Tuhan ini tidak adil ini. Allah itu tidak adil.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan angin untuk berhembus dengan sepoi-sepoi ser gitu. Nah, kemudian jatuhlah satu buah pohon jati tersebut tepat mengenai hidungnya. Dia kaget. Kemudian dia baru sadar, istighfar, astagfirullahaladzim, kemudian dia bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Seumpama pohon jati ini buahnya sebesar pohon semangka, nah, muka ini jadi apa? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, pelajarannya adalah kita wajib bersyukur pada Allah apapun kondisinya. Wah, jenengan enak jadi kepala, saya jadi guru. Tetap kita harus bersyukur. Wah, jenengan enak di madrasah MTS Negeri 4 Batu, kita tetap harus bersyukur. Anak-anakku semua yang bergabung di sini juga harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Enakan tatap muka daripada daring. Ya, tetap insya Allah daring itu ada manfaatnya. Yang penting adalah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu ditanamkan oleh kita semuanya, pada anak-anakku juga. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan itu akan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah. Nanti bersyukur ini kan kita lanjutkan lagi. Tidak cukup bersyukur dengan kata alhamdulillah. Itu memang penting, tetapi masih ada rangkaian-rangkaian yang lainnya yang perlu kita buktikan bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kesyukuran perlu kita tanamkan pada diri kita dan juga pada anak-anak kita. Ada satu nasihat bahwa ketika kita ingin mengatasi sebuah masalah, maka nasihatkan penyelesaian masalah tersebut pada orang lain. Jadi hari ini saya menasihatkan kesyukuran pada Bapak Ibu, intinya adalah supaya diri pribadi saya juga bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya yang orang tua ini juga bersyukur pada Allah, insya Allah. Kemudian disampaikan lagi kepada anak-anak semuanya. Nah, intinya ketika kita menasihatkan sesuatu pada orang lain, pada anak-anak kita, kita itu akan juga mendapatkan solusi atas apa yang kita nasihatkan pada orang lain atau anak-anak kita tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kemudian wujud kesyukuran kita, terutama pada anak-anak kita adalah satu, kita harus menanamkan ketauhidan. Kita harus menanamkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak kita, pada diri kita. Pokoknya agama ini harus dipegang sampai seterusnya, sampai titik darah penghabisan, sampai selesai hidup kita. Karena apa? Karena ketauhidan itu luar biasa, sesuatu yang mendasari. Ketika kesyukuran yang sudah kita laksanakan, kemudian kita buktikan dengan ketauhidan, insya Allah nanti akan rangkaian berikutnya adalah kita itu berlandaskan ketauhidan. Sahabat-sahabat Rasul, kalau Rasulullah Bapak Ibu sudah paham, tauhidnya luar biasa. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ketauhidannya juga luar biasa. Saya contohkan seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak Ibu insya Allah tahu, paham tentang ini. Bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang pemuda dulunya, ketika sudah tua ya tua. Seorang pemuda yang mahir menunggang kuda, luar biasa. Beliau termasuk sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ini masuk Islam ketika usianya masih 17 tahun. Kalau Umar, kalau Abu Bakar itu kan sudah sepuh, sudah dewasa ketika masuk Islam. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih 17 tahun, masih hebat-hebatnya, masih tenaganya luar biasa dan jangkauannya masih sangat panjang, dan beliau memutuskan untuk masuk Islam. Dan apa yang terjadi ketika masuk Islam, ketika beriman pada Allah, itu keluarganya menghadangi, menghalang-halangi, terutama adalah ibunda beliau.
Sampai apa yang dikatakan oleh bundanya? Wahai Sa'ad, anakku, silahkan tinggalkan agama Muhammad. Ini kira-kira percakapannya seperti itu, tapi persisnya tidak seperti itu. Kalau kamu tidak mau meninggalkan agama Muhammad, maka aku akan mogok makan. Itu rugi sebenarnya, mogok makan itu rugi. Artinya mogok, tidak ngajar itu enggak apa-apa. Mogok makan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini ibunya itu berusaha gimana? Karena beliau ibunya ini sangat paham dengan sifat si Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu seorang pemuda yang sopan, yang santun, yang taat pada orang tuanya, yang selalu menghormati ibunya, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga sang ibunda itu mencoba menghalangi ketauhidan si Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sisi psikologinya. Dan kalau kamu tidak mau berbalik menyembah berhala, maka ibu akan mogok makan. Bapak Ibu yang saya hormati, rahimakumullah, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap kekeh, tetap beriman pada Allah SWT, tetap mengikuti agama Muhammad. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah hari-hari berikutnya, mogok makan sehari, 2 hari, 3 hari, sampai sang ibunda itu betul-betul sangat lemah kondisinya karena tidak makan berhari-hari. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu menghampiri ibunya, sang ibu berkata, anakku, kamu harus pindah agama, kamu harus kembali menyembah berhala seperti apa yang sudah disembah oleh nenek moyang kita. Kalau tidak, ini ibumu sudah sangat lemah. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai ibunda, mohon maaf, seumpama ibunda itu mempunyai 100 nyawa dan setiap hari satu dicabut, maka aku tetap memilih agama Islam. Nah, ini Bapak Ibu, ketauhidan luar biasa. Nah, kita perlu menanamkan ketauhidan ini pada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Saat ini waktu dengan anak-anak kita itu sangat banyak sekali bagi Bapak Ibu yang masih menikmati daring seperti ini. Jadi subuhnya harus kita perhatikan, duhanya harus kita perhatikan. Itu dalam rangka menanamkan ketauhidan anak-anak kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita itu terlena atau malah menikmati hal-hal yang sifatnya jauh dari ketauhidan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu kita tanamkan. Karena apa? Ketauhidan itu penting, iman itu luar biasa pentingnya. Karena apa? Ketika iman atau tauhid itu terjerumus, maka amalan kita akan gugur semuanya, akan terhapus. Mungkin Bapak Ibu ada seseorang yang beramal sudah banyak sekali. Kalau ditulis dalam buku itu sudah tarik dari atas ke bawah, balik lagi dari atas ke bawah. Tetapi ketika dia terjerumus dalam perkara yang disebut syirik, tauhidnya itu melenceng, maka terhapus semua catatan amalan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Sebagai wujud kesyukuran kita pada Allah, kita harus menanamkan ketauhidan pada kita sendiri, pada orang tua, dan juga pada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah kita harus mendidik tentang ibadah dari putra-putri kita. Konsepnya adalah ketika orang tua kita itu baik, insya Allah anak-anak kita juga baik. Kalau kita ingin mendidik anak-anak kita ibadah, berarti kita sendiri sebagai orang tua juga harus ibadahnya luar biasa. Jangan sampai kita itu memerintahkan ibadah pada anak-anak kita, tetapi kita sendiri kurang perhatian terhadap ibadah. Sholat maghrib sana, Bapak besok, nah itu sesuatu yang tidak berkualitas. Sehingga apa Bapak Ibu, kita perlu mendidik ibadah. Pertamanya dipaksa.
Sholat itu kalau tidak dipaksa, anak-anak kita tidak akan menjalankan sholat. Memaksa sholat bagi anak-anak kita boleh. Puasa, ada puasa sunnah. Senin, Kamis, puasa Yaumul Bid, besok tanggal 13, 14, 15. Puasa Ramadan yang wajib, itu kita paksakan. Pertama-tama kita paksakan pada anak-anak kita. Sedekah, bisa harian, bisa mingguan, pekanan, itu bisa juga sedekah yang lain. Nah, sedekah yang intensitasnya itu Bapak Ibu tentukan, maka silahkan dipaksa. Walaupun mungkin Bapak Ibu juga harus mengeluarkan modal untuk sedekah ini. Nah, ini saya kasih uang 10.000, yang 5.000 untuk sedekah, yang 5.000 untuk jajan. Nah, sedekahnya ini perlu diutamakan Bapak Ibu. Karena apa? Kebiasaan sekarang anak-anak kita itu akan berlanjut sampai ke besok ketika kita perlu perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ketika paksaan, mohon maaf, bahasanya paksaan atau tekanan pada anak-anak kita terkait dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang dilaksanakan 1 kali mungkin terpaksa, 2 kali lumayan terpaksa, 3 kali agak terpaksa dan seterusnya, dan itu berulang-ulang, maka menurut teori yang pernah saya baca, behaviorisme itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika kebiasaan sudah tertanam, maka insya Allah tidak perlu dipaksa pun sudah melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita mendidik selain ibadah itu mendidik anak untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena ini adalah perintah. Diajarkan pada anak-anak kita untuk menyampaikan yang benar dan mencegah yang tidak benar, yang salah. Apapun atau bagaimanapun caranya. Jadi bisa perorangan, amar ma'ruf nahi mungkarnya, bisa juga secara berjamaah atau jama'i atau berorganisasi. Kalau di sekolah ada OSIS, kalau di rumah mungkin ada organisasi pemuda. Nah, ini kita mendidikkan atau menanamkan pada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu gemar untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini penting sekali. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang pertama tadi ketauhidan, yang ketiga adalah mendidik ibadah, yang kedua mendidik ibadah, kemudian yang keempat adalah mendidik supaya anak itu beramar ma'ruf nahi munkar, yang keempat adalah anak-anak kita didik untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan kesolihan. Karena intinya kebaikan itu yang kita laksanakan itu untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu sudah paham di Quran surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum li anfusikum. Wa in asya'tum falaha. Yang terjemahannya kurang lebih, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini perlu kita biasakan juga menanamkan kebaikan. Nah, Bapak Ibu juga harus, kita semuanya sebagai orang tua, juga harus berusaha berbuat baik. Pikiran kita baik, lisan kita baik, amal perbuatan kita juga baik. Dan insya Allah ketika kita mendidik pada anak-anak terkait dengan supaya kita berbuat baik, anak harus berbuat baik, itu anak-anak akan lebih menurut daripada kita hanya bicara saja, tetapi tidak mengamalkan. Nah, Bapak Ibu, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Kebaikan yang kita laksanakan itu akan bermanfaat pada diri kita. Untuk itu, ini perlu diajarkan pada anak-anak kita. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca atau mendengar kisahnya Alexander Fleming, bukan Muslim, di Manchester. Mohon maaf sebentar.
Ada tamu sebentar. Kisahnya Alexander Fleming di kota Manchester sana, Inggris. Pada suatu saat ada seorang pemuda itu yang pemuda ini sangat mandiri, Bapak Ibu. Pemuda ini selain kuliah belajar, pemuda ini menjajakan koran setiap hari. Untuk apa? Untuk menopang hidupnya, untuk biaya kuliahnya di kota Manchester zaman dahulu. Nah, satu hari itu sampai jam 10 atau 11 siang itu koran yang dijajakan belum ada yang laku. Padahal perut sudah berbunyi. Perut sudah sangat lapar. Dari pagi belum ada sesuatu yang dimakan. Kemudian apa? Kemudian dia dengan memberanikan diri itu mengetuk sebuah rumah. Betul-betul assalamualaikum, karena ini ceritanya ada cerita non-muslim. Mengetuk sebuah rumah. Kemudian dipersilakan oleh seorang ibu-ibu. Kemudian si pemuda tadi matur sama ibu-ibu itu, Bu, mohon maaf, saya mohon diberi derma. Mau apa, Mas? Saya mohon dikasih seteguk air putih saja. Dari pagi saya belum minum dan makan. Oh ya, Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian ibu itu masuk, kemudian memerintahkan pada anak putrinya, pada putrinya itu untuk membuatkan segelas susu. Dan di samping segelas susu tadi ada cawan, ada lepek itu dikasih sepotong roti. Kemudian putri dari ibu tersebut memberikan pada pada pemuda yang menjajakan koran tadi. Kaget pemuda itu, loh, saya kan hanya minta segelas air putih saja. Kenapa kok malah saya dikasih segelas air susu dan sepotong roti? Nah, kemudian si putri tadi, anak dari ibu tadi mengatakan, keluarga kami itu selalu mengajarkan pada seluruh anggota keluarga untuk memberikan lebih dari yang diminta. Bapak Ibu yang saya hormati, hari berganti hari terus singkat cerita, itu pada satu waktu ada seorang gadis, ini sudah berlalu bertahun-tahun, ada seorang gadis yang dia itu menangis terseduh-seduh di rumah sakit. Kenapa menangis? Karena ibunya sakit parah, kemudian harus operasi dan harus membutuhkan banyak biaya untuk operasi tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di tengah tangisnya dia menuju ke counter perawat ya, kalau di sini counter pembayaran. Nah, kemudian dia tanya sama perawatnya, Mbak, kira-kira berapa biaya operasi ibu saya? Kemudian apa sih, perawat itu langsung memberikan selembar kertas, yang selembar kertas tadi bertuliskan biaya rumah sakit sudah lunas karena segelas susu dan sepotong roti. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata direktur rumah sakit tersebut, Alexander Fleming, itu adalah seorang yang dulu menjajakan koran yang dulu sudah ditolong dengan segelas susu dan sepotong roti. Nah, ini Bapak Ibu pelajarannya adalah ketika kita berbuat baik, sebetulnya perbuatan baik itu akan kembali kepada kita sendiri. Anak-anak kita juga perlu kita kasih tahu. Kalau kita berbuat jahat, maka kejahatan atau akibat dari jahat tadi itu akan berbalik arah pada diri kita. Anak-anak kita juga harus tahu itu. Sehingga yang dipilih adalah berbuat kebaikan pada sesama. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, kebaikan yang kita laksanakan insya Allah banyak sekali. Tapi dasarnya tadi tauhid. Nah, dasarnya apa? Ibadah yang baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam pelajaran akidah akhlak, itu memang kita perlu punya akidah yang baik, ibadah yang luar biasa, dan akhlak yang mulia. Nah, ini bahasa singkatnya, bahasa lainnya adalah
seperti apa yang sudah saya sampaikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak menasihatkan pada diri saya sendiri dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini 140 partisipan. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kesyukuran kita buktikan dengan ketauhidan yang baik, yang lurus. Kemudian kita ajarkan pada anak-anak kita. Kesyukuran kita buktikan dengan ibadah yang baik juga pada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang lain pada sesama manusia. Dan itu kita ajarkan pada anak-anak kita. Kesyukuran kita wujudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu kita juga ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah kesyukuran kita buktikan dengan kita berbuat baik pada sesama manusia dan juga sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita sudah bisa melaksanakan tersebut, Allah itu akan memberikan kemuliaan pada diri kita. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Ustadz Bapak Suhadi SPD, MPD, yang sudah memberikan tausiahnya pada pengajian Ahad pagi pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, guru, dan orang tua wali murid yang saya hormati, menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Hadi Ustadz kita tadi, kita sebagai orang tua tentunya harus memahami bahwa anak adalah titipan Allah. Segala perilaku anak nantinya menjadi tanggung jawab orang tua. Dan anak hendaknya harus kita jaga, harus kita kasihi, harus kita latih, harus kita didik agar menjadi anak yang soleh, yang nantinya menjadi harapan kita, sehingga anak tadi nanti selalu mendoakan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk itu marilah kita mulai saat ini juga menjaga, mengawasi, mendidik anak-anak kita, karena itu adalah amanah Allah, titipan Allah yang nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk itu kita kawal anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita agar nanti menjadi anak-anak yang soleh, yang sesuai yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, demikian berakhirlah sudah acara pengajian Ahad pagi bagi orang tua, bagi Bapak Ibu guru dan komite. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Yuan Arif Budiono yang sudah memberikan fasilitas sehingga terlaksananya kegiatan pengajian melalui Zoom meeting pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon dukungan, mohon kawalan dari Bapak Ibu orang tua siswa untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang insya Allah nanti akan kita laksanakan pada tanggal 25 Oktober ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar dan semuanya, siswa, Bapak Ibu guru, dan orang tua semuanya dalam kondisi sehat walafiat selalu. Baik Bapak Ibu, demikian acara pengajian pada pagi hari ini. Selesai sudah acara pada pagi hari ini. Untuk itu marilah kita akhiri pengajian Ahad Legi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya untuk menghidupkan kamera untuk kita dokumentasikan kegiatan ini.
Dimohon untuk menghidupkan kamera semuanya. Monggo Bu Muslimah kados adatipun dicekrek. Syukur. Sudah? Nggih. Halaman 1, halaman 2. Bentar nggih. Monggo Bu Muslimah. Sudah? Ya nggih. Muslimah, Pak. Oke. Nggih, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Ada kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas berhari Ahad, Bapak Ibu. Selamat liburan. Selalu jaga protokol kesehatan. Kulon dodol ya, Pak. Boten liburan dodol nih. Oh. Iya, Pak. Alhamdulillah laris manis dodolanipun gitu. Sehat, Bu. Amin amin. Pak Kahar, ning tengah sawah ki Pak Kahar. Nggih. Purworejo. Purworejo ini. Iya, kebon. Oh. Lagi ning tengah sawah golek sinyal tadi. Oh, iya. Monggo dilanjut. Bentar. Terima Assalamualaikum. kasih. Bapak Ibu semua, cukup nggih. Nggih. Meeting. Undur diri nggih, Bapak Ibu. Monggo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.